Halo guys. Udah. Sekali. Halo. Halo guys. Jadi kembali lagi bersama aku Putra dan Ulan. nah hari ini rencananya aku bakal buat video tentang kisah kita berdua karena kan Ya tapi kita belum briefing gitu loh, belum mau cerita yang mana. Nanti mungkin Ulan lupa gitu. kalian pasti nggak penasaran. Kalau kalian nggak Nggak penasaran, kita cerita aja. Oke, karena kan mungkin sebagian udah tahu ya kisah kita, tapi itu pasti di luar aja gitu, nggak di dalamnya tuh kayak mana gitu kan, gimana. Nah, kita bakal cerita hari ini. Terus kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di bawah di komen. Oke, ya bagi kalian yang belum subscribe ya, karena kan sebagian yang nonton tuh nggak subscribe. Kalian subscribe dong. Oke, biar aku makin semangat buat videonya. Oke? Itu yang nonton karena kepoin Ulan loh. Dan kita kali ini tuh ngobrolnya tuh bukan ngobrol aja, karena kita juga main perut kita. Jadi kita makan. Jadi kita bakal makan samyang. Nah, karena samyang yang kita buat satu berdua, kenapa? Karena kami makannya dikit, jadi Bukan dikit sih, habis. karena kalau samyang tuh kan pedas banget guys. Karena nanti takutnya nggak habis. Enggak juga guys, tapi kami tuh memang makannya tuh seuprit gitu. Jadi Berdua. ganti makanan lain kayak gitu. Kita bakal bosen kan satu makanan aja, tapi kita banyak makanan gitu kan, tapi banyak makan tapi dikit makan sih. Dan sekarang kita mulai aja. Nah, sekarang ini dari samyang. Dan kita mulai cerita dari kita pertama masuk SMP dulu ya. Enggak. Ulan anak pindahan. Iya, pertama kan gini. Kami itu sama-sama anak pindahan guys. Bentar, kita makan dulu. Kenapa sih? Kami itu sama-sama anak pindahan. Terus pas hari pertama aku masuk sekolah, aku ketemu dia di kantin. Bukan gitu pertamanya. Iya. Pertama kita tuh sekolah di pesantren. Aku di Oh, cerita dari awal. Oke. di Banda Aceh. Di mana kan? Di Umar Dian. Terus pertama pindah tuh aku pertama pindah ke SMP tuh TL. Sebulan ya seminggu. Enggak tahu ya. Pokoknya pas sebulan atau seminggu baru Ulan pindah. Pas Ulan pindah tuh aku biasa aja. Kan belum kenal ceritanya, belum kenal tuh. Kan ceritanya pas udah kita kenal. Dengar dulu nih. Kan mau ceritanya tentang kita. Terus karena aku orangnya gengsi dan Ulan orangnya gengsi, kita tuh cuman saling lihat dari jauh aja. Karena banyak yang bilang tuh kita kembar mirip guys. Terus Padahal jauh beda. terus kan abis itu ceritanya tuh aku pergi kantin tuh sendiri. Dia nggak punya teman guys. Kan karena waktu itu kan belum ada kawan dekat lah gitu. Sama guys, aku juga nggak ada temen dulu. Terus biasalah anak pindahan. Terus waktu itu aku kan pergi ke kantin dan ada Ulan juga di kantin. Kita tuh saling lihat tapi nggak tegur sapa. Terus aku minta kenalan sama dia guys. nggak ada minta kenalan dulu. Pertama tuh Ulang cerita. Kan nggak ingat. Boleh minum nggak? enggak. Pertama tuh Haus. Apa minum? Pertama tuh dia kan aku lagi cari kursi kan. Aku bantu, tapi tuh kursinya udah penuh guys. Yang ada tuh teman-teman Ulan. Aku kan kurang dekat gitu kan. Jadi kesannya nggak enak gitu. Terus tiba-tiba dia sodorkan aku kursi. Ini duduk. Dia bilang gitu. Maksud, oh iya makasih ya. Terus teman-teman itu udah pada lihat kan. Kenapa Lan? Kok aku bisa kayak itu dekat gitu kan? Kok aku berani ya? Sudah Lan. Nggak ada bicara-bicara tuh. Terus Kok lu yang berani Ulan yang kasih kursi? terus aku pura-pura
bisa pura-pura nggak gengsi, sebenarnya gengsi kan, karena kalau aku tuh gengsinya tuh nggak nampak, kalau orang gengsinya nampak kan ya. Terus habis itu kita nggak tahu deh, kita cuman tanya siapa namanya gitu kan, nama aku Putro, nama aku Ulan gitu loh gitu. Terus pas dari situ lapar kayak mana singkat cerita kita udah mulai dekat. Aus tadi Ulan, boleh minum. Kita jalan Camiang, kayak mana minum? Haus, nggak boleh. Haus aja. Singkat cerita dari situ kita mulai dekat gitu guys, udah mulai dekat. Kemana-mana tuh kita kan berdua, terus ada di situ guru-guru juga bilang, ih kok mirip kali, kembarannya mana? Kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak berdua, Ulan mana, Putra mana gitu kan. Terus pas kita udah deket kali, di situ mulailah terjadi namanya bukan perang sih, dia tuh ikut-ikutan kawan-kawan ya. Kawan dia marah sama kelas aku, dia juga ikut marah guys. Tapi nggak tahu ya, karena dulu masa-masa SMP tuh masa-masa woi curang, masa-masa yang gimana kan, yang Masih anak-anak masih. Jadi pemikirannya tuh masih ya gitulah, masih Masih labil. Terus aku tuh jahat banget guys, emang asli. Aku tuh pernah nampar dia, pernah marahin dia, pernah bentak dia, pernah teriakin dia, pernah ngusir dia dari rumah. Tapi dia tuh sama banget ya. Dia cuma diam, terus dia nggak tahu dia salah apa. Terus karena kalau kita sama-sama kayak gitu, kita bakal kehilangan satu sama lain, bakal hancur. ya. Terus dari situ kita udah mulai dekat, udah dekat nih, ceritanya udah kemana-mana. Nggak jelas. Udah sekali. Terus selama SMP tuh kami kalau ikut kegiatan itu apa-apa bareng, semuanya bareng. Cuman bedanya itu dia ikut pramuka, aku enggak. Jadi selama SMP itu Putro banyak banget yang benci, aku juga banyak banget yang benci. Terus kami tuh ya kemana-mana berdua. Terus anak kelas Putro pernah berantem sama Putro, anak kelas aku pernah berantem sama aku. Jadi kami berdua, semuanya bareng. Mainnya hampir tiap hari, pergi karate tiap hari. Terus ya gitu. Pokoknya kalau kalian nggak pernah lihat kami berantem, sebenarnya kita sering kali berantem. Tapi tadi kalau satu berantem, satunya kita jangan tambah berantemin gitu. Kalau misalnya dia diam, jangan tambah diam. Satu-satunya orang yang paling paham, paling tahu cara ngertiin aku, paling bisa hadapin aku itu Putra. Benar. Jadi cuma Kita satu sama lain itu yang paling ngerti, yang paling bisa hadapi. Oh kalau lagi marah harus ngapain, kalau lagi bad mood lagi harus ngapain gitu. Bukan nggak pernah berantem sih, berantem sering banget malah. Secara aku orangnya mulutnya kasar, dia mulutnya tuh dia lembut gitu. Tapi dia orangnya itu nggak peka ya guys. Jadi kalau kita marah tuh kadang-kadang dia udah marah, udah kesel, tapi ya tahan karena sayang. Sanggup lagi Ulan sebenarnya. Abis itu orang kayak bilang tadi, orang yang paling ngertiin aku tuh kayak Ulan gitu. Karena kita tuh kan bisa kayak gini, misal aku ke rumah dia gitu, atau kita lagi ngumpul gitu kan. Terus kalau misalnya aku diam gitu kan, karena akunya orangnya biasa nggak diam guys. Biasanya yang diam tuh Ulan. Terbalik kan, kita lihat yang gimana, kalau yang di luar tuh Yang pendiam itu dia benar. Kalau cuma lihat dari luar, orang lihat first impressionnya yang pendiam itu Putro. bukan pendiam sih, kayak nggak open orang gitu kan, kayak nggak peduli. Yang paling care itu sebenarnya aku gitu, kalau orang lihat dari luar doang. Tapi sebenarnya aku tuh orangnya nggak peduli. Putro yang kecilan. Tapi kalau misalnya udah kita gimana ya, kalau misalnya aku udah diam,
pasti Ulan tanya kenapa, ada apa, walaupun aku jangan tawa kayak gini, nggak ada apa-apa, dia pasti dah nggak cerita gitu kan. Pokoknya dia bukannya dia kepo tentang masalahku, tapi dia tuh lebih ke ngertiin gitu. Kalau misalnya aku lagi ada masalah, dia pasti kayak bantuin aku keluar dari masalahku gitu. Cuman dia sih gitu, tapi gimana ya bilangnya, aku juga banyak sih kawan dekat, cuman mereka belum terlalu paham kayak itu gimana aku sebenarnya, gimana cara ngatasi Putra. Terus kalau misalnya Ulan kalau marah, dia nggak diam, dia marah tuh emang marah guys. Jadi aku kan emang langsung nampak kan kalau dia marah. Kalau aku marah kan emang nggak nampak. Kalau dia memang langsung kayak gitu. Kalau misalnya aku ada salah, Puput, kenapa kayak gitu? Dia langsung kayak gitu, Puput, Ulan nggak suka kayak gini tuh, dia langsung gitu. Tapi kalau aku tuh nggak, aku ketawa-ketawa aja. Itu padahal aku nggak suka guys. Ketawa-ketawa aja gitu. Kemarin tuh waktu kapan ya, SMA, kami pisah. kita pernah nggak ngomong selama berapa bulan? 6 bulan? 3 bulan? Nggak ingat, cuman kayak hampir setahunan gitu dah. Pokoknya tuh lama banget guys. Kita tuh nggak tahu sih kenapa, gara-gara apa, kenapa kita nggak ngomong. Pokoknya gitu lah, kita udah nggak ngomong, nggak chat. Dia kan di sana, di mana tuh, aku di Aceh. Gimana caranya Ulan nggak marah gitu? Tapi dia tambah marah guys. Terus kita ngomong lagi, kita saling tanya kabar, terus gimana kuliah gimana. Walaupun dulu tuh banyak kali kan orang yang pengen pisahin kita, atau nggak kenapa? Karena waktu dulu kita SMP kan dekat kali. Dan tuh memang akrab kali kan, memang makan berdua kayak itu kemana-mana. Pokoknya kayak gimana sih kalau misalnya kayak pasangan tuh bukannya lesbi, langgeng gitu, nggak putus-putus. Terus dekat terus, romantis terus Pokoknya roti tuh tinggal segini tuh kami makan berdua gitu, atau apa gitu, makan berdua, minum berdua. Pokoknya pun. Abis itu sampai tuh banyak nih orang yang gimana? Apa lu orang di berdua kayak gitu? Dekat kali itu. Abis itu sampai banyak kali guys orang yang hasut kami. Orang bukan yang hasut kami sih, orang yang aku tuh sebenarnya nggak gampang hasut, Ulan yang sering hasut. Aku tuh juga bingung gitu. Padahal kita udah dekat kali, kenapa lah dia bisa terhasut sama omongan-omongan kayak gitu? Aku juga bingung kan. Kok Ulan kayak gitu ya? Makanya aku labil dulu. Aku masih labil banget dulu. Terus udahlah, karena aku orangnya nggak pendiam. Kalau di luar tuh emang aku diam kali, kalau sama orang-orang yang nggak aku dekat pasti aku diam gitu. Bukan diam sih, karena banyak ngomong itu. Terus kalau misalnya kan kita kan udah tahu satu sama lain, anehnya nih dia percaya itu sama kata-kata orang tuh. Nah Terus itu herannya, karena kayak padahal yang paling baik itu Putra gitu loh, tapi aku pasti denger gitu kalau orang ngomong, ih Putra ini gini, masa sih gitu. Terus aku yang marah Putra kok kayak gitu sih, gitu ya. Terus Putra bilang, enggak, Putra nggak bilang gitu, nggak bikin itu, gini. Tapi ya gitu, padahal selama ini yang paling baik Putra gitu, cuman kok masih dengar gitu omongan orang. itulah dulu kan kayaknya Ulan tuh masih cari jati diri dia tuh, masih cari siapa kawan dia gitu, siapa kawan yang dekat. Tapi kan anehnya dia nggak sadar guys, ada aku. Nggak tahu ya kenapa. Terus sampai kan waktu itu kemarin tuh aku pinjam buku dia, aku pinjam bilang dia sampai kan kelasnya kan pisah kayaknya kan. Dia udah kayak ini diri. Udah marah. Puput sini lo udah. Kenapa Lan? Habis itu aku dengan gaya kenapa Lan, ada apa? Bang. Jangan awal-awal. Enggak, ini cuma cerita aja. Sekarang sih udah enggak lagi ya kayaknya. Karena kita kan udah tahu kan siapa yang benar-benar kayak itu sayang sama kita, yang benci sama kita. Walaupun dia benci, aku tuh kan dulu kan banyak kali kawan-kawan yang benci sama aku. Aku juga nggak tahu kenapa sebabnya. Yang kayak dibilang sama Ulan nggak peka. Sebenarnya bukan nggak peka sih, mereka nggak terus terang sama aku apa yang mereka benci dari aku. Terus ada juga waktu aku SMA, teman-temanku juga benci sama aku. Tapi kita tetap dekat gitu. Ya memang dekat terus, padahal jauh gitu. Walaupun nggak sering-sering banget teleponan, nggak sering-sering chattingan, cuman pas sama-sama lagi butuh tuh sama-sama ada gitu. Bukan cari waktu butuh aja, bukan, kan kita punya kegiatan masing-masing. Kalau misalnya yang bertengkar dulu tuh sama kawan-kawan tuh mungkin kan nggak masukin hati kan. Yang aku masukin hati pas kita tuh suka sama cowok. Itu cuma suka aja, kita kan karate ya, cuman adalah salah satu di antara mereka semua cuma kami cuma suka aja gitu, cuma suka lihat doang. Itu sehari guys, nggak
gimana sih nggak berterus-terusan, cuma sehari. Entah kenapa dia bisa tahu. Kita kan cuma lihat gitu, besok pas aku lihat Ulan juga lihat gitu kan, kenapa nih Ulan rasa senyum, besok dia lihat juga pas aku lihat, kenapa nih rasa senyum gitu kan, besok Bodoh kali rasanya. terus kan yang diciein tuh aku bukan dia, makanya dia marah. Duluan aku, masa dia yang dicie-ciein gitu. Apa sih ini anak kayak gitu? Nggak tahu ya kenapa waktu SMP lu banyak suka aku kesini. Bener kan, bener banyak banget. Tapi sekarang enggak, udah kebalik kan. Sekarang sih kita gimana sih? Nah dia kan SMP kayak orang bodoh kan. Mungkin dia ada curang. Ulan kan apa-apa suruh mau. Aneh nih dia. Aku tuh terlalu tolol untuk segala hal dulu, polos banget gitu mas. Iya. Malah dibilang polos banget, apa-apa yang disuruh aku ikutin gitu. Aku tuh penurut banget. Makanya Tipsnya yaitu sama-sama kita kan paham satu sama lain. Intinya kayak gini, kalau memang sama-sama sayang ya perjuangin. Nah, kayak dia api, kita harus jadi air. bakal selesai malahan nanti adanya benci gitu kalau sama-sama masih memegang argumen. Walaupun selama ini aku nggak pernah ngalah guys. Iya. Terus tips yang kedua tuh kalau ada apa-apa tuh cerita gitu. Ada apa-apa kita nggak usah bohong. Jadi kita selama kita udah berapa 7 tahun, selama 7 tahun kita sahabat, kita tuh nggak pernah bilang sekalipun di belakang itu, pernah bicarain di belakang itu. Kalau memang nggak suka langsung bilang, Putra kok gini sih, Putra kok ini. Kita nggak ceritain ke orang lain dulu, kita Langsung bilang ngomong di depan. tapi nggak di depan orang juga. Jangan ada yang disembunyiin. Kalau misalnya lagi sedih ya cerita ke dia biar dia tahu kita tuh kenapa. Ya cuman walaupun kita sering kali beda, sering kali berantem, tapi kita tuh nggak bisa dilepasin gitu. Bener. Nggak bisa dilepasin. Gimana? Nggak bisa dilepasin karena sama-sama butuh gitu. Putro butuh Ulan butuh Putro. Nggak bisa ya mau gimana pun pisah pasti bakal baik lagi. Pasti bakal salah satu pasti cari lagi. Kalau untuk berantem yang beradu argumen yang memang berantem nggak pernah. Selama 7 tahun temenan nggak pernah. Selalu yang marah-marah itu aku, dia cuma diam. Putra ini gini dia cuma diam. Jalan. Menurut Ulan, Putra tuh orangnya sabar banget. Dia tuh orangnya sabar, dia tuh baik. Tapi kita tuh apa-apa harus bilang sama dia. Soalnya kalau kita nggak bilang dia nggak tahu apa-apa guys. Dia itu antara polos sama bego itu beda tipis soalnya. Jadi kadang-kadang rada kesel. Kok nggak ngerti sih? Oh ya aku belum bilang gitu. Seharusnya dia ngerti tapi karena kita nggak bilang dia nggak ngerti. Gitu. Jadi apa-apa harus bilang. Sebenarnya aku ngerti, cuman aku butuh penjelasan dulu dari dia gitu. Jadi jangan salah-salahan. Ya sebenarnya aku udah paham, tapi aku harus dia dulu jelasin gitu. Kenapa sebenarnya? Orangnya care, dia tuh cerewet. Tapi kalau misalnya cuma lihat di luarnya ya, covernya aja dia tuh orangnya pendiam, kalem. Intinya aku sayang Putra. Udah itu aja. Hai. Kalau menurut aku, dia kebalikan dari aku. Ya kan? Kita nih emang kebalikan. Terbalik kan gitu. Misalnya aku orangnya cerewet, dia orang sebenarnya pendiam guys. Dia orangnya nggak banyak bicara sebenarnya. Kalau misalnya kita bercerita tuh atau ngomong, dia memang nggak banyak ngomong orangnya. Kenapa? Karena dia banyak ngomong pas dia lagi marah. Tuh kalau marah kita mendingan diam aja. Tapi kan aku kebalikan dia. Kalau aku marah, aku nggak bicara sama sekali. Aku diam. Sampai dia heran. Kenapa pula anak ini ngomong-ngomong? Sampai dia kesal sendiri dan dia marah bukan aku. Tapi kayak gitu karena kan kebalikan gitu. Dia tegas orangnya. Cuman kalau sama kita, gimana? Kalau sama kita tuh dia tuh lembut gitu, nggak tegas. Gimana? Nggak tegas marah gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu kita kayak itu dia tegas gitu. Tapi kalau aku ada sesuatu yang mengganggu aku cuma pasrah kayak itu, sabar aja lah, nggak apa-apa, mendingan
sabar aja terus nangis ya, memperpanjang masalah kan. Gemes guys, kalau ada di situ memang orangnya nggak selamat sama gue deh ya guys. Makanya orang tuh suka cari masalah sama aku kan, karena aku diam sabar ya. Tapi kalau misalnya ada aku, orang itu nggak berani cari masalah sama dia. Cuman kalau aku lagi jauh tuh dia masalahnya banyak banget, sampai heran kok Putra banyak masalahnya pas Ulan nggak ada. Iya, sampai aku udah sabar aja gitu kan. Kayak gitu. Terus Ulan tuh dia orangnya baik, Bukan baik, bukan jahat. bukan kebalikan dari aku guys. Bisa baik ya, dia baik, cuman dia tuh tadi kayak gitu. Kalau misalnya dia sama orang-orang luar tuh care lah, dia care banget kok sama aku kan. Misal ketemu orang luar gitu kan, bukan yang udah dikenal kali, misal belum kenal itu, dia sapa terus kak gitu kan, bang itu. Kalau enggak, abang punya lihat 9, enggak lah abang tuh lihat 9, masih sibuk lah tuh lah, senyumnya doang. Aku malas sekali lah. Jadi kayak gitu, kita tuh emang kebalikan gitu. Tapi kalau baik dia memang baik juga, kan nggak mungkin dia jahat. Gini, Putra tuh orangnya baik. Terus dia kalau ada yang jahatin dia nggak mau balas. Nah, kalau aku tuh orangnya baik. Cuman kalau ada orang jahatin aku bakal jahatin dia 10 kali lipat dari dia jahatin aku. Terus Aku orangnya dendaman. terus aku dia bego atau gimana ya? Disering dimanfaatin lah. Hubungan kita tuh sampai sekarang tuh langgeng gitu kan, enggak? Dia marah, kita marah. Dia teriak, kita teriak. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi Sama-sama masih keras. Tapi yang anehnya kalau dia marah aku pasti ketawa. Kenapa lah? Dan akhirnya aku nggak jadi marah. Kenapa aku bisa ketawa? Nggak tahu karena Enak, kenapa gitu? Orang lagi marah terus dia ketawa. kayak gitu lagi ketawa. Dia tuh orangnya loadingnya lama banget. Jangan lah buka. Jadi kalau ada misalnya aku udah ketawa nih gara-gara lucu. Dia pikir dulu apa yang lucu, terus Ulan bilang gini loh Put, gini. Oh itulah, baru dia ketawa. Aduh kesel banget. Banyak ditanya tuh kan, kebanyakan orang kan marah kan, mama aku aja marah kalau aku banyak tanya. Tapi Ulan enggak gitu, dia jelasin gitu. Itulah ini. Terus bagi teman-teman aku, kalau misalnya aku banyak tanya sama kalian, aku minta maaf pasti ya. Semua orang tuh pasti punya bidangnya masing-masing. Terus kalau kalian memang sayang sama dia, kalian Pertahankan. hargai dia gitu. Gitu aja. Ya. Terus sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.